Tapi satu hal yang sebenarnya saya ingin sharing sama teman-teman bahwa dimanapun teman-teman berpijak, yakinlah bahwa apa yang teman-teman perbuat itu untuk orang banyak. Selalu yakin di situ. Kibar Podcast, di Jumai kita bongkar. Oke, Asriani Rijal Om Farul. Ya. Kita kali ini Kak Farul kedatangan pemuda Serakan. Iya. Kenapa bisa? Iya, kenapa bilang pemuda Serakan? Sudah bekerja keras, sudah aktif, dan juga tampan. Kali ini pemuda luar biasa. Iya, Oh, yang Serakan. Ya, tema kali ini itu pemuda baru bicara resolusi di masa pandemi. Nah, hari ini masanya pemuda. Saya. Kita hadirkan Om Asriadi di meja podcast kemarin ini. Selamat datang Om di ujung mic. Ya. Di tagline kita itu di ujung mic kita bongkar. Jadi kita berantakan ini Mas. Kita telanjang. Ya, bagaimana kabar Om? Alhamdulillah baik. Pertama dihubungi sama rekan Pak Harun. Wah, berat sekali temanya sebenarnya. Benar sekali ya. Baru itu kan 7 kecamatan. Kenapa enggak diet begitu? Ya makanya saya bilang nanti kalau berat ini temata pemuda di Baru luar biasa. Ya makanya saya bilang apa yang saya harus bicarakan di sini. Tapi saya rasa di podcastnya teman-teman kan selalu punya cerita. Iya, betul. Ya itu yang mungkin akan kita bahas ya. Iya. Jadi ini salah satu pemuda ya, salah satu pemuda. Takutnya ada nanti ya, saya nanti bilang pemuda juga. Iya. Ini kan begini, kita kan sudah sepakat bahwa setenar apapun orang, setop apapun orang di Baru, ketika belum hadir di podcast Kibar, maka belum diakui katanya. Kalau Farid, makanya itu fatwa. makanya tokoh-tokoh yang hadir di sini tentunya yang memiliki kapabilitas. Salah satunya adalah Om Asriani. Semoga ya, semoga. Bukan semoga. Semoga sesuai harapannya. Jadi kita ini memang tim podcast, ada tim survei, ada tim marketing, ada tim apa, dan kalau saya memang lihat dari awal memang sudah luar biasa. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan dari mana asal usulnya ini podcast. Oh iya betul ya. 5 tahun loh menjadi ketua panitia berturut-turut BRR. Resmi sekali berarti itu 15. Oke. Ya supaya agak manis ini karena kan ini ada es batunya. Karena saya kira berkurang nih manisnya. Oh begitu. Makanya kita harus mau dulu lah. Iya, Om, seperti biasanya sebelum kita memulai bincang bersama dengan narasumber, kita selalu memberikan sebuah segmen untuk display produk UMKM asal Baru. Iya, jadi salah satu di segmen kali ini yaitu Tepoci. Tepoci ini beralamat di SDN Baru, SDN 1 Baru, dan di samping Masjid Raya Baru. Tepoci ini buka jam 10 sampai 17 sore, Senin sampai Jumat. Oke. Ya lanjut Om. Ya, keseharian ini seperti apa aktivitas ini? Setelah melakukan kegiatan event yang begitu luar biasa di Baru. Kita ini mau tahu bagaimana kesehariannya ini Om Asriani Rijal, sang apa ini revolusioner lah bagi saya bagi orang tua. Karena dia aktif terus. Iya. Nah, kira-kira sibuk tak itu bagaimana sehingga bisa? Sebenarnya saya seorang warga biasa sekali. Warga biasa sekali. Ya, kalau oke berunut ya, kan yang sebenarnya menyibukkan itu hanya persoalan di mana posisi kita. Artinya kalau waktu yang kita miliki untuk digunakan memang hal yang bermanfaat, saya rasa orang pasti bilang itu sekali. Jadi saya tidak begitu banyak sebenarnya aktivitasku. Contoh mungkin kalau saya sebenarnya orang kantoran juga. Jadi saya bukan orang murni, istilahnya bukan di bawah orang kantoran. Jadi banyak juga menganggap bahwa saya sebebas-bebasnya. Tidak, saya juga ada kantor. Saya di bawah naungan Kementerian Agama. Kebetulan waktu di 2017 awal ada program penyuluh
Ya, karena kan saya alumni UIN. Jadi UIN Alaudin. Jadi pada saat itu informasinya langsung tershare di grup WhatsApp. Jadi saya bilang saya mau mendaftar, saya coba mendaftar. Alhamdulillah lulus. 3 tahun kontrak awal diperpanjang ke 5 tahun. Dan alhamdulillah sekarang. Jadi kalau tempat kantorku itu karena kan Kemenak itu bukan cuma kantor top Kemenak, ada cabangnya. Istilahnya ada perpanjangan tangannya. Itu KUA. Nah, jadi Om Mas Riyad ini di Kemenak. Ya, betul. Selain Kemenak, kesalahannya? Ya, selain di Kemenak saya memang latar belakangnya di jurnalis. Betul. Jadi saya di salah satu media yang ada di Makassar, lain. Saya bergeraknya di situ. Mungkin di Baru juga? Ya, di Baru. Saya istilahnya kontributornya di Kabupaten Baru. Iya. Terdaftar di Pemda? Ya, terdaftar di Pemda. Jadi saya sama Om Parun memang sudah kenalnya di situ, di keluarga jurnalis sesama di Baru. Selain itu apa lagi? Ya, itu tadi saya bilang bahwa bukan sebenarnya rakus ya. Cuma mungkin karena amanah yang diserahkan ke saya bertepatan dengan komunitas organisasi, karena jujur itu saya bukan organisator. Seperti senior dan Rida saya di depan ini. Jadi saya bukan. Saya juga bukan organisasi, saya kalkulator. Selama kolom manapun itu. Jadi saya bukan orang yang dari awal besarnya di situ, tapi saya selalu menjaga bahwa teman-teman saya kebanyakan organisator. Jadi mungkin seperti kata pepatah, di mana kita bertumbuh di situ juga. Jadi saya selalu mengambil filosofi itu bahwa dimanapun kita bergaul, kalau misalnya arahnya positif, pasti akan juga ikut di situ. Jadi, saya di komunitas, saya di organisasi. Jadi organisasi sekarang ini apa Kak? Karena saya dengar ini luar biasa juga pengalamannya. Bukan teleponnya sekarang, masuk organisasi. Iya, soal tidak ada Karang Taruna Kecamatan Baru. Ya, saya alhamdulillahnya diberi amanah ya. Itu berapa tahun itu Pak? 5 tahun, baru tahun kedua 2021. 5 tahun. 5 tahun masa kepengurusan sesuai dengan aturan kementerian itu kita dikasih mandat 5 tahun. Jadi sebenarnya untuk menjadi ketua bukan hal yang anugerah, sebenarnya musibah ya, karena kan semua akan dipertanggungjawabkan. Wah, betul. Ya, jangan sampai nanti jadi mandat ketua ya kita menganggap bahwa ketua itu harus selalu di depan duduk dan apa. Ya, karena sekarang persepsinya bukan persepsi sih, itu sudah banyak organisasi-organisasi ketika mendapat label ketua, bahwa itu dia tidak memfungsikan dirinya sebagai ketua. Tapi saya sambut ini ya, dia banyak punya program yang positif-positif. Yang baru-baru ini saya lihat ada kayak BLF, benar? Di itu di BLF. Karang Taruna. Karang Taruna ini yang berkurang itu ya. Wakaf Al-Quran. Dengan feedbacknya itu apa semacam mempromosikan produk. Iya, salah satunya itu yang kita mau angkat juga. Bahwa saya setiap program di Karang Taruna itu harus kayak ada nilai sisinya. Bukan hanya bermanfaat bagi penerima, ya ada manfaat juga bagi teman-teman. Jadi beruntungnya saya sebenarnya, jadi saya tidak mau selalu menonjolkan bahwa saya ketua. Beruntungnya saya punya pengurus yang istilahnya mau bergerak. Ya, karena Kecamatan Baru kan 5 desa, 5 kelurahan, otomatis tidak bisa saya mengklaim bahwa saya berhasilnya di situ, tidak. Itu karena semua elemen bahwa teman-teman pengurus lah yang kemudian sama-sama kita punya visi misi bahwa ya kembali lagi bahwa kita sudah diamanahkan ini, mau tidak mau tidak boleh berpikir bahwa siapa mau gerakan, siapa nanti yang diuntungkan atau siapa yang, intinya apa yang kita bisa bikin di masyarakat ya kita bikin. Masih selingkaran Karang Taruna. Nah, berawal dari ide atau inspirasi mengenai persoalan bagi-bagi Al-Quran, kemudian wakaf Al-Quran, istilah wakaf Al-Quran, kemudian yang mewakafkan itu akan dipromosikan. Kayaknya kira-kira berawal dari inspirasi dari mana pemikirannya awalnya? Jadi program di Karang Taruna itu begini, kan kebanyakan kita, makanya banyak pertanyaan sampai di saya, di mana dapat dana, terus bagaimana kemudian menjalin hubungan itu. Saya bilang sebenarnya peluang untuk program itu luar biasa. Sejak awal kita dikasih mandat untuk jadi pengurus, saya langsung gas untuk bikin
sunat gratis itu awalnya. Saya bilang kita kan ada IDI, Ikatan Dokter. Kenapa tidak kita manfaatkan dalam arti bahwa bisa kerjasama? Betul. Mereka kan punya dokter dan sebagainya. Apa yang tidak bisa kerjasama kan ya? Paling fasilitas tempat, peserta, belikan sagu dan sebagainya. Tapi untuk dokter dan alat medisnya kan mereka yang punya. Dan alhamdulillah itu berhasil, maksudnya terrealisasi dengan konsep kerjasama itu. Kita adakan kesehatan gratis. Saya bilang tidak terlalu banyak biaya. Saya bilang di puskesmas itu ada memang program kerjasama dengan antar lembaga. Jadi itu yang saya gunakan, pola itu yang saya gunakan di Karang Taruna. Jadi tidak pernah hal simpel begitu. Ya betul. Bisa ditanya Bu Camat Andi Hilmanida bahwa sejak kapan kita setiap ada kegiatan datang untuk meminta proposal, tidak pernah. Saya hanya melaporkan bahwa kita akan ada kegiatan ini, saya mau melapor di Pak Desa, saya lapor ke kita sebagai pembinaku di kecamatan, kita mau bikin kegiatan ini. Dari mana dananya? Itu tadi saya bilang kerjasama itu yang kita selenggarakan. Saling ya betul. Kolaborasi. Ya kolaborasi. Sampai akhirnya masuk di program keagamaan. Kita kan ada Dewan Masjid Indonesia. Masuklah di situ pengecatan masjid di Agustus tahun lalu. Nah, kita sasarannya kan ini pengecatan masjid yang kita modalkan. Karena yang kita lihat ternyata masih ada masjid yang istilahnya perlu perannya pemuda di situ ya. Ya betul. Jadi saya lakukan pengecatan masjid dan kita bagikan sembako di sekitar jamaah di masjid. Sambil komunikasinya saya lewat situ. Karang Taruna Komisi Masyarakatnya lewat di situ program. Jadi dan alhamdulillah ya. Kau geng Sony, contoh ini Mas dia memperbaiki masjid. Kau ini selalu dilewati masjid. Setan. Nah, ada pertanyaan nih. Rencana dengar nih 2023 mau ada kehendak, bukan sih dari pribadinya, tapi banyak dorong gitu. Terlalu cepat kayaknya bicarakan gitu. Kalau misalnya orang teman-teman tidak saya pungkiri ya, banyak kemudian karena kan begini. Saya juga sebenarnya lagi mencari nih, kenapa ujung-ujungnya ketika ada teman-teman yang mungkin lagi tren rekornya bagus, kenapa mesti dihubungkan dengan persoalan politik di situ? Ada apa sih sebenarnya? Apakah karena memang kita kekurangan toko, ataukah kekurangan istilahnya orang yang bisa diadaptasi untuk mengadu? Saya rasa tidak juga sih sebenarnya, karena tidak bisa dipungkiri sejarah kan, tidak bisa dipungkiri bahwa sejarah itu lahir orang-orang kita tahu, orang yang ada di DPRD kan mereka adalah orang-orang yang tokoh juga sebenarnya pada masanya. Jadi itu juga apa istilahnya menghilangkan saya punya pencarian jawaban kenapa sebenarnya sampai sekarang. Tapi kalau ada nih begini, Kak, kalau bicara niat, ada tidak? Ada enggak? Kalau niat iya ada. Karena kenapa? Saya pakai loh, tapi dia kan kuliah. Ya, untuk saat ini kan. Puasanya kan yang di atas ya. Yang baru lihat ini berapa orang? Saya 8 orang. 8 orang. Iya. Orang jadi, baru semua. Orang baru semua. Atau terpecah di semua kecamatan? Kecamatannya semua sama di kecamatan baru. Jadi tapi bukan dari situ kita bentuk. Dari keresahan sih sebenarnya, keresahan bahwa itu tadi masa tidak ada tempat wisata, padahal kan ternyata banyak. Masa kulinernya hanya ini, padahal kan ternyata luar biasa kulinernya, wisata dan sebagainya, kearifan lokal budaya. Dan pada saat itu sebelum saya masuk di Orang Baru, terbentuk Orang Baru itu baru dari itu, saya memang lebih aktif sedikit untuk menulis di Facebook. Ya, kalau misalnya saya jalan-jalan ke Laju, saya tulis bahwa kondisi Laju pada saat jam 5 ramai, orang singgah, lalu kemudian apa sih yang saya lebih tertarik menulis sebenarnya di situ di Facebook. Butuh nggak pernah. Itu konteksnya lagi itu. Kondisi Butuh jam 12 malam. Banyak mobil truk yang lagi parkir. Apakah bikin? Itu masuk wilayah Pangkal itu. Nah, kalau di Butuh. Ya itu konteks lain. Jadi teman yang namanya Anca ini dia punya website namanya baru.org. Lalu dihidupkan lagi. Anca ini yang wajib baru ya? Ya betul. Oh ya wajib baru. Jadi beliau yang punya website, lalu kemudian kita yang berdelapan kita sama-sama kita komitmen. Apa sih yang perlu kita kabarkan soal di Baru? Ternyata dari 3-4 tulisan foto yang diupload, ternyata memang hampir 80% adalah perantau yang konsumsi. Betul, yang konsumsi tulisan itu, lalu kemudian kita. Jadi dari sejak itulah kemudian orang-orang TV lalu menghubungi kami di Orang Baru melalui DM Instagramnya Orang Baru.
mereka mau liputan. Nah, salah satu saya pernah Trans 7 ya. Iya. Dari Trans 7 dari bukan dunia lain. Apa programnya Sibolang ya? Sibolang. Oh ya, Meja Sigundul dan program-program lainnya lah di Trans 7. Saya bilang sebenarnya di Baru kita punya banyak. Sisa kita yang explore ini. Karena kan kalau selalu kita bertanya ada apa di Baru, tidak bisa kita jawab kalau bukan kita sendiri yang explore itu. Baru kan sekarang ini di mata orang kota persinggahan. Alhamdulillahnya bahwa sudah tercantum itu bahwa semua ada di Baru. Semua. Alhamdulillah ya. Semua. Podcast saja ada di Baru. Kan begitu. Pernah Masuk lagi. Tambah nomornya. Maksudnya tingkat kreativitas teman-teman kan tidak bisa dilakukan. Berangkatlah dari BLF itu bahwa kita ini ada wadah BLF. Jadi saya tidak pernah mengatakan di forum apapun itu BLF adalah Baru RT, bukan. BLF adalah teman-teman pemuda, karena tidak bisa BLF tidak bisa lahir kalau bukan dari komunitas, terutama yang di UMKM. Cuman founder atau inisiator misalnya. Iya, kebetulannya mungkin kita pada saat awalnya kita di situ, tapi sekarang kita harus tetap sama-sama bahwa 7 kecamatan, ayo kita sama-sama sukseskan BLF. Nah, untuk ke depan kira-kira apa ini Om yang mau dilakukan? Ya, saya selalu berangkat dari suatu kegelisahan sebenarnya. Saya selalu berawal bahwa saya harus terus menunjukkan bahwa Baru ini. Jadi insya Allah ke depan saya ingin buat caleg. Kita Oke. Sorry. Saya terbawa suasana. Jadi insya Allah saya mau bangun Kamara Creative Hub. Kamara Creative Hub. Apa itu? Apa? Ya, jadi kenapa Kamara Creative Hub? Karena saya belum mampu untuk bikin Baru Creative Hub. Tempatnya kreativitas pemuda di situ. Kayak misalnya mungkin karena kan begini, di pandemi kan sebenarnya serba terbatas Ki. Iya. Padahal sebenarnya banyak teman-teman yang punya potensi yang luar biasa. Iya. Kalau misalnya di ruang Creative Hub itu nanti disiapkan semacam workshop jadi desain tapi di HP itu yang ingin saya lakukan. Saya mau buat tempatnya, lalu kemudian saya mau ajak teman-teman, ayo kita mau buat workshop apa? Berbayar? Tidak, karena kan kita maunya sharing tempat. Mantap sekali. Kenapa lingkupnya Kamar yang saya sebutkan? Karena itu tadi saya bilang. Tapi tidak turut kemungkinan semua orang itu bisa mendaftar di situ juga. Ya betul. Maksudnya siapa tahu nanti ada orang yang mau bikin Baru Creative Hub, misalnya di Alun, itu kan luar biasa. Tapi untuk sementara ini saya hanya bisa lingkupnya yang lingkup Kamar Creative Hub. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman dari luar itu bisa di situ. Bisa. Jadi ruang kreatif bisa bekerja sama juga kan? Apa yang kita kayak seperti ini teman-teman yang kita tampilkan produk-produknya. Dia bisa ajak sharing misalnya bagaimana buat branding dan sebagainya. Kita undang dari teman-teman yang memang kapasitasnya sebagai penggiat branding. Ya seperti itu sih ke depan saya ingin berbuat. Bisa jadi cikal bakal menjadi Baru Hub nanti ya, ke depan. Insya Allah. Kita harapannya begitu supaya podcastnya teman-teman ada, orang yang mau desain, orang yang mau istilahnya perpustakaan minat bacanya ada di situ. Kita mau gambarkan di situ. Orang yang mahir dalam kecapi kita ada di situ. Jadi ada ruang kreatifnya anak muda. Tidak ada unsur dari komunitas mana, pemuda mana, tapi kita di situ. Orang baru Ki, bukan orang baru Ki. Satu kalimat motivasi untuk anak muda yang sekarang. Karena kita tahu ini penulis Pak. Anak literasi banget saya lihat. Coba silakan. Kamera. Jadi sebenarnya kita sama-sama belajar di sini di podcast ini juga kan sebenarnya sama-sama sharing. Tidak ada yang ditokohkan. Tapi satu hal yang sebenarnya saya ingin sharing sama teman-teman bahwa dimanapun teman-teman berpijak, yakinlah bahwa apa yang teman-teman perbuat itu untuk orang banyak. Selalu yakin di situ. Mau kita di komunitas, di organisasi, atau mau di lembaga apapun, di tempat kerja pun sebenarnya harus selalu menjadi bahwa dimanapun saya harus jadi orang bermanfaat. Karena tidak akan ada habisnya kita kalau kita selalu pakai teori itu. Dan kenapa manfaatnya? Ini Mas, kira-kira dengan seiring perjalannya waktu ini kita sudah terjun di dunia seperti itu sosial ya, maksudnya lebih banyak ke kepemudaan. Nah, saya sampaikan begini, ada keresahanku juga sebenarnya tentang bahwa pemuda itu sekarang ini selalu mengkotak-kotakkan diri, tidak mau saling terbuka. Nah, saya minta kepada cobalah
karena kita ini saya lihat banyak yang menjadi kita ini banyak dijadikan patron oleh orang lain. Kira-kira apa yang bisa kita berikan kepada teman-teman Sonic ini, anak-anak Sonic ini, sobat Monkey kita ini, apa pencerahannya dulu, Pak? Oh ya, untuk sebagai pemuda yang untuk saya masuk di situ, saya apa istilahnya mengukur diri saya sebenarnya apakah saya sudah bisa mempengaruhi orang dalam hal yang baik. Jadi saya dari 2 tahun yang lalu di 2019 saya mencoba untuk kembali ke kampung. Artinya saya tetap di Baru tapi saya harus kembali di mana tempat saya lahir. Saya lahir di Kamara, lalu kemudian saya lihat posisi pada saat itu kita ada potensi pemuda ya, khususnya di Baru yang harusnya sebenarnya dieksplor lagi. Itu akan nanti kelihatan apakah memang sudah bagus atau tidak, ini persoalan petakan pemudanya itu. Jadi saya mencoba membangun kepercayaan dari adik-adik saya di Kamara, lalu kemudian membentuk pemuda masjid Kamara. Kenapa saya tidak bikin kayak remaja masjid? Karena begini, anggapannya ternyata adik-adik setelah saya survei semua itu, ketika mereka lepas SMA tidak mau dibilang remaja. Padahal kan ini padahal kan itu maksudnya sudah mau betul, sudah mau kuliah, tidak mau istirahat terjun. Padahal kan Ramadan dengan yang bukan bulan Ramadan, apa sebenarnya bedanya? Karena kan harus kita tetap hadir begitu. Jadi saya coba kumpulkan adik-adik saya di situ lebih 40, mau tingkat SMP, SMA, mau kuliah. Saya kumpulkan, saya bilang, Dek, kalau kalian hanya aktif pada saat Ramadan, bagaimana dengan 11 Ramadan selanjutnya? Kalian kan punya power masing-masing. Katanya sih anak kuliahan yang punya power di kuliah dan sebagainya. Masa tidak bisa dibikin apa di kampung kita sendiri? Bilang, apa itu, Kak? Saya bilang, karena kan mereka tidak baru kenal. Kayak itu tadi kita bilang, mereka seolah terpetakan dari SMA ini, dari kuliah ini. Padahal kan sebenarnya satu yakin. Apa yang kita mau bikin? Nah, ayo kita bikin bahwa selesai nanti Ramadan ini, kita harus bikin program. Bayangkan itu kalau kalian bawa beras, kan ada kalau di Ramadan itu zakat fitrah ya. Masa zakat fitrah 1 tahun sekali setahun. Padahal kan kita harusnya 11 bulan itu terisi dengan itu. Saya bilang bisa 1 kali 1 hari. Makanya kita bikin program, alhamdulillah ya berjalan dan tanpa pakai dana masjid, tanpa pakai dana celengan. Ini inisiatif. Ya betul, teman-teman. Juga. Saya bikin adik-adik harus bikin program, semua program harus dijalankan, apapun alasannya. Saya bilang di situ, semua. Kenapa saya bilang begitu? Kalau itu yang dilihat oleh teman-teman pemuda yang tidak masuk tadi, paling tidak dia terbuka. Wah, apa sih sebenarnya gunanya kita mau dipetakan? Karena kan toh tujuannya juga kita bikin organisasi, komunitas kan tujuannya juga pasti ke masyarakat gitu. Kalau ada bencana tidak mungkin teman-teman tidak mau hadir di situ. Karena ada ini tidak mau hadir, tidak mungkin. Pasti sama-sama gitu. Yang saya bilang bahwa tidak perlu dipetakan ini. Maksudnya semua bisa kita bikin begitu ya. Jadi kalau anggapanku saya, ayo saatnya nih saya rasa bahwa mulai dari Morsitasi sampai Bunyananting, kita ini 7 kecamatan. Kabupaten besar tak ini di Baru. Jangan makin lagi ada bahwa sektoral ini. Kita harus hapuskan itu, saya rasa tuh. Lagi kan dengan hadirnya beberapa organisasi komunitas yang berangkat dari desa, kecamatan sampai kabupaten, ini membuktikan bahwa pemuda Baru hari ini sudah sadar organisasi, sadar sosial. Banyaknya gerakan itu kan sebenarnya membuktikan bahwa teman-teman sudah mau berangkat dari Baru. Itu saja dulu. Terlepas dari yang lainnya, itu saja dulu bahwa mereka sudah mau pakai plat bahwa saya orang Baru, sudah mau istilahnya pakai plat bahwa saya harus bergeraknya dari Baru. Kalau sepakat itu saya rasa terpatahkan gitu bahwa kita terpetakan sebenarnya. Karena saya bilang wah banyak. Terbukti sekarang apa sih yang tidak ada di Baru? Mau gerakan sosialnya, Pokesnya saja ada. Lagi bahwa ya potensinya teman-teman di dunia digital saja ada. 2 kali nih. Jadi terima kasih teman-teman, sudah kita berada di segmen terakhir. Tadi closing statement dari Om Asriadi. Jadi saya bingung ini mau katakan apa. Jadi makanya saya katakan hanya pemuda bicara Baru, karena saya mau bicara Karang Taruna, beliau juga memiliki kapasitas yang lain. Wah, ini yang mau saya tanya dulu. Karang Tarunanya versi siapa? Karang Taruna saya terpetakan terbagi 2 coy. Intinya itu dinamika organisasi. Oke. Jadi nggak usah dibahas. Jadi teman-teman Sonic, saya akan kembali. Kami berdua ini akan tetap
hadir, memberikan teman-teman, menemani teman-teman di masa-masa yang ini, menghibur teman-teman. Nah, terus Jangki juga suka skip karena gara-gara itu Ji sebenarnya lebih nggak podcast sebenarnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kemudian terima kasih juga untuk teman-teman selama ini yang sudah mensupport Kibar Podcast. Kemudian terima kasih juga untuk Teh Poci yang sudah menghadirkan produknya di sini. Mudah-mudahan laris manis. Ditunggu produk makanannya. Iya. Saling bertumbuh. Saling bertumbuh. Ya oke, terima kasih kesempatannya Mas Riyadi. Kita akhiri podcast ini dengan Kibar Podcast di ujung mic. Kita buka.